Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Dabiman Pratama, NIM 6101418092 dari Rombel PJKRB 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi olahraga tentang sikap dalam olahraga. Sikap dalam psikologi. Sikap adalah konstruksi psikologis entitas mental dan emosional yang melekat dalam diri seseorang. Sikap dapat berupa evaluasi positif atau negatif terhadap orang, objek, peristiwa, aktivitas, dan ide. Bisa jadi konkret, abstrak, atau apa saja di lingkungan Anda. Tetapi ada perdebatan tentang definisi yang tepat. Egli dan Chaiken misalnya mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan psikologis yang dideskripsikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan tingkat dukungan atau ketidaksukaan tertentu. Yang selanjutnya yaitu defensif ego. Defensif ego merupakan salah satu bentuk pertahanan untuk melindungi diri dari kecemasan, meringankan penderitaan saat mengalami kegagalan. Ini memiliki fungsi yaitu untuk memelihara dan menjaga diri individu atau menjadi tempat mengungsi terhadap suatu hal yang tidak bisa kita hadapi. Contohnya saja pada diri seseorang atlet yang sedang mengalami kekalahan saat lomba, pasti ini sangat berfungsi untuk menghilangkan rasa stres. Yang selanjutnya yaitu cara mengukur sikap. Ada tiga skala. Yang pertama skala Thurston, yaitu skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki skor, dan jika diurut akan menghasilkan jarak yang sama. Yang kedua skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan resepsi seorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Yang ketiga yaitu skala Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum. Yang selanjutnya, faktor yang memengaruhi sikap dalam olahraga. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini ada 4. Yang pertama itu dari pemikiran seseorang tersebut. Yang kedua dari sikap atau sifat pribadi seseorang. Yang ketiga pemikiran. Yang keempat perasaan atau mood yang sedang dialami saat berolahraga. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar diri seseorang, yaitu yang pertama ada pengalaman, yang kedua ada situasi sekitar, yang ketiga ada pengetahuan, yang keempat ada hambatan-hambatan lainnya. Yang selanjutnya yaitu teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Teori perilaku terencana adalah teori tentang sebuah hubungan antara keyakinan dan perilaku. Inti dari teori perilaku terencana mencakup 3 hal, yaitu yang pertama keyakinan akan kemungkinan hasil serta evaluasi dari perilaku tersebut atau behavioral belief. Yang kedua yaitu keyakinan akan norma yang diharapkan serta motivasi untuk memenuhi harapan yang diinginkan atau normative belief. Yang ketiga yaitu keyakinan tentang suatu faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut atau control belief. Yang selanjutnya hubungan antara sikap dan perilaku olahraga. Dalam yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam berolahraga, yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal dan eksternal tersebut, jika digabung itu akan membentuk sikap, dan dari sikap terbentuklah perilaku. Faktor internal dan eksternal yang sudah saya jelaskan tadi akan berpengaruh untuk sikap yang akan dialami oleh individu yang sedang berolahraga, dan akan berpengaruh juga terhadap perilaku yang akan dilakukan oleh individu atau atlet atau olahragawan tersebut. Yang selanjutnya model
trans-theoretical model adalah perubahan atau perilaku atas kesiapan individu untuk memiliki strategi tindakan yang lebih sehat, memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu individu untuk berperilaku sehat melalui tahapan perubahan dan pemeliharaan kesehatan. Model ini menjelaskan bagaimana individu memodifikasi perilaku yang menjadi masalah memperoleh perilaku positif. Model ini melibatkan emosi, pengamatan dan perilaku, melibatkan pula suatu kepercayaan diri. Yang selanjutnya, sikap olahraga menjadi partisipasi olahraga. Yang pertama, tanggung jawab terhadap perilaku. Yang kedua, dapat mengontrol emosional, karena olahraga adalah kegiatan yang sangat emosional baik secara fisik maupun psikis. Yang ketiga, mempunyai kepercayaan diri. Yang keempat, dapat bekerja sama dengan baik. Yang kelima, menghormati lawan bermain. Yang keenam, menghormati para ofisial. Yang ketujuh, menghormati kemenangan ataupun saat kalah. Yang terakhir yaitu harus disiplin. Yang selanjutnya yaitu strategi untuk mengubah sikap dalam olahraga. Yang pertama, kita harus melakukan pembiasaan diri. Yang kedua, penanaman kedisiplinan. Yang ketiga, menciptakan suasana lingkungan olahraga yang kondusif. Yang keempat, menanamkan motivasi pada diri. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.